Tuhan tidak perlu dibela. Kita sebagai manusia yang harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tidak perlu dibela. Maksudnya kalau Tuhan perlu dibela dalam artian Tuhan lemah, emang sih Tuhan itu tidak lemah. Kami tidak mengimani Tuhan itu lemah. Tapi kalau Tuhan tidak perlu dibela itu adalah sebuah ajaran, kayaknya bertentangan ya dengan ayat Bilangan pasal 23 nomor 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari seorang Kristen yang mayoritas mereka mengatakan Tuhannya tidak perlu dibela. Tetapi hal itu mendapatkan sebuah tamparan keras dari Uni Riva. Ternyata doktrin atau ajaran seperti itu bertentangan dengan ayat di dalam Bibelnya sendiri. Nah teman-teman, baik, mari kita simak videonya. Gue shock banget karena tadi gue baru aja lihat orang Muslim dan orang Kristen berdebat di live TikTok. Berdebat apakah kehidupan dalam Muslim itu indah, dan berdebat apakah kehidupan Kristen itu benar. Untuk orang-orang Muslim, you can do whatever you want to do, tapi aku cuma mau ingetin buat orang-orang Kristen, terutama kalau kamu suka debat di live TikTok atau debat sama orang tentang Kristen dan tentang Tuhan Yesus. Tuhan tidak perlu dibela. Kita sebagai manusia yang harus minta dibela sama Tuhan Yesus. Tuhan gak perlu pasukan manusia ngebela dia. Kita yang perlu pasukan malaikat untuk bela kita. I'm sorry to say, tapi agama Kristen itu gak harus membuktikan dengan kata-kata atau perdebatan di TikTok bahwa Kristen itu baik, tapi dengan perbuatan dan kasih menurutku. Dan jangan salfok sama mataku karena aku gak apa-apa. So, jangan lupa untuk mengasihi satu sama lain, bahkan jika kepercayaan kita tidak sama. Tetap mengasihi dan ingat Tuhan gak perlu dibela. Bye! Ya teman-teman, itulah tadi sebuah statement dari seorang wanita Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya tidak perlu dibela. Ungkapan Tuhan tidak perlu dibela itu mengandung makna bahwa Tuhan itu sebagai zat yang maha kuasa dan maha segalanya, tidak membutuhkan pembelaan dari manusia. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang disembah oleh umat Kristen? Ternyata Tuhannya tidak maha kuasa, teman-teman ya. Jika kita tengok di dalam Yohanes 5 nomor 30, Yesus tidak maha kuasa. Jadi ajaran tersebut hanyalah sekedar klaim belaka, tetapi tidak menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu maha kuasa. Karena kenyataannya Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak dari Bapaknya yang di surga. Silahkan dicermati baik-baik. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada dua poin di dalam ayat ini. Yesus mengaku tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Dan poin yang kedua ditandaskan di sini, Yesus mengaku hanyalah seorang utusan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan simak bagaimanakah tanggapan dari Uni Riva menampar statement Kristen yang selalu mengatakan Tuhan tidak perlu dibela tersebut. Tuhan tidak perlu dibela. Kita sebagai manusia yang harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tidak perlu dibela. Maksudnya kalau Tuhan perlu dibela dalam artian Tuhan lemah, emang sih Tuhan itu tidak lemah. Kami tidak mengimani Tuhan itu lemah. Tapi kalau Tuhan tidak perlu dibela itu adalah sebuah ajaran, kayaknya bertentangan ya dengan ayat Bilangan pasal 23 nomor 11 ini. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka.
sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Coba dibaca ini. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Di sini Tuhan malah senang dibela kehormatannya. Apakah Tuhan tidak mulia sehingga harus dibela kehormatannya? Kan nggak begitu konsepnya. Dalam Islam sendiri kami itu membela Allah bukan membela Allah karena Allah dikatakan lemah, tidak, tapi membela ajaran Islam dari penyesatan dan penyimpangan. Salah satu metode belajar mengajar untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar dan menjawab setiap pertanyaan yang keliru ataupun syubhat dari orang-orang di luar Islam ya dengan cara diskusi. Ya, kami tidak diizinkan diskusi kecuali dengan cara terbaik. Kalau ada diskusi yang tidak baik, ya kami akan menanggung konsekuensi di mana kami berdosa. Setidaknya itu dalam pemahaman Islam. Lagi pula, kenapa sih kita mendiskusikan agama itu menjadi sesuatu yang negatif? Bukankah itu tandanya kita berani membicarakan agama kita dan berani diuji keimanan kita menggunakan pemikiran yang logik? Bukankah itu hal yang baik untuk menunjukkan bahwa iman kita bukan iman yang buta? Sebenarnya tergantung juga sih, ada orang-orang yang tidak mau mendiskusikan agama karena mungkin dia tidak paham agama sehingga dia tidak memiliki topik pembicaraan tentang agama, atau dia sadar bahwa agamanya tidak bisa diuji secara logika dan agamanya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, kalau saya sendiri tidak takut membicarakan agama dari sudut pandang apapun, karena bagi saya bisa membuktikan kebenaran agama saya bukan karena saya Islam, tapi karena saya berpikir dan saya memang memiliki fakta-fakta. Secara rasio juga saya bisa buktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Jadi bagi orang-orang yang mungkin tidak mau memperdebatkan atau mendiskusikan agamanya, itu pilihan. Nggak usah didiskusikan agama kalian gitu. Cuman kembali lagi, karena kita sudah, teknologi sudah canggih, kita bisa membicarakan apapun. Ya, kadang orang bertanya kan butuh jawaban. Dan juga kita juga tidak harus takut ketika ditanya tentang agama kita. Bukti kalau kita ini adalah orang-orang yang berpikir. Kan begitu. Tapi gak apa-apa sih, diskusi itu pilihan. Kalau kalian misal takut terguncang imannya, jangan diskusi tentang agama. Tapi kalau kalian adalah orang-orang yang berjiwa besar, berlapang dada dengan perbedaan, ya gak apa-apa kali diskusi lintas agama. Bukan berarti kita harus bertengkar kan. Di ruang akademik boleh kok diskusi apapun, tentang politik, tentang ekonomi, boleh kan didiskusikan, apalagi tentang agama coba, ya enggak? Jadi kalau saya sendiri adalah orang yang takut diskusi, adalah orang yang takut terguncang sih sebenarnya. Kalau saya nggak pernah takut, karena saya bisa membuktikan kebenaran apa yang saya sampaikan itu bisa saya buktikan kebenarannya. Seperti itu sih ya. Ingat loh ya, membela Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu lemah, butuh bantuan, tidak. Tapi maksudnya membela ajaran Islam dari penyesatan dan penyimpangan orang-orang yang tidak berkeyakinan Islam. Makanya kita diskusi untuk membicarakannya di wilayah akademik yang dengan cara baik-baik tentunya. Dan gak perlu baper lah, gak perlu juga sampai lapor-lapor polisi gitu. Karena kita kan punya hak berbicara dan hak mengimani sesuatu dan hak berpikir dan hak beropini. Asal jangan menghujat aja, kan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Tuhan memang tidak butuh dibela karena dia bukan Tuhan yang lemah, atau dia bukan entitas yang lemah. Tapi perhatikan ini, ada perintah kok bahwa Tuhan senang dibela, maksudnya dia senang dimuliakan. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatan Tuhan. Tuh, apakah Tuhan yang dibela kehormatannya, apakah Tuhan yang dibela kehormatannya ini adalah Tuhan yang tidak punya kehormatan? Kan gak begitu bukan? Terima kasih ya. Semoga kalian bisa bijaksana dalam melihat tontonan diskusi lintas agama. Jangan baper juga kali ya. Ya teman-teman, itulah tadi tanggapan yang sangat menohok dari Uni Riva menanggapi wanita Kristen yang berstatement kalau Tuhannya tidak perlu dibela. Ternyata pernyataan seperti itu bertentangan dengan ayat Bibelnya sendiri. Dan kita akan tambahkan tentang statement dari Tuhan tidak perlu dibela. Apakah mereka masih menganggap Tuhan yang mereka sembah itu kuat? Ternyata tidak teman-teman ya. Tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Nah, kembali lagi-lagi di sini, Yesus mengatakan, tidak mampu mengerjakan sesuatu tanpa Bapa. Seperti ya tadi yang tertulis dalam Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Jadi ketika mereka mengatakan Tuhan tidak perlu dibela,
tetapi mereka tidak bercermin diri kalau selama ini Tuhan yang mereka sembah tidak mampu berbuat apa-apa sesuai dengan ayat Bible mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.